Ya Rabbi lil Mustafa Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sallallahu
Ya Karim, ya Allah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala khairi halkillahi ajma'in. Sayyidina maulana Muhammad sadiqul wa'dul amin. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nawayna ta'allum at-ta'lim wal-ifadata wal-istifada والنفع الانتفاع التذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعطنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات. اللهم ثبتنا على الحق والهدى. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه بك اللهم للخير وأعنا عليه. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, saudara-saudaraku, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu ya rabbana, lakal hamdu ya karim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Rabb yang kembali dan terus memberikan nikmat untuk kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat ketenangan, ketentraman, kenyamanan, bermacam fasilitas kehidupan dimudahkan oleh Allah untuk kita. Alhamdulillah, lakal hamdu syukra. Lalu di antara nikmat yang teragung atas nikmat-nikmat tersebut, Bapak hadirin, saudara-saudara, para santri, Allah sempurnakan dari segala bentuk nikmat tersebut dengan memberikan nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita mendapat petunjuk dan mendapatkan kemampuan dari Allah untuk taat sebagai salah satu bentuk paling tinggi derajat mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah bisa kita lakukan dengan bermacam-macam cara, di antaranya ya dengan hati kita yang bersyukur, dengan lisan kita yang mengucapkan lafaz alhamdulillah, begitupun dengan perbuatan, dan yang paling utama yaitu dengan kita menggabungkan semuanya. Dengan lisan kita berucap syukur, memuji Allah, hati kita pun merasa syukur, lalu kita gunakan nikmat Allah yang ada pada diri kita untuk taat kepada Allah. Maka yang seperti inilah disebut dengan benar-benar mensyukuri nikmat Allah. Hakikat mensyukuri nikmat Allah adalah menggunakan apa-apa daripada nikmat-nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan hadirin rahimakumullah, hafizakumullah, waqakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah masuk malam yang ke-13 daripada bulan Safar, Zafarul Khair. Malam yang penuh berkah, dan di sini kami mengingatkan kepada saudara, bapak, ikhwan yang mungkin ingin menjalankan sunnah puasa Ayyamul Bayd ya besok tanggal 13,
Mungkin dimulai tanggal 13, 14, 15 bagi yang mau menjalankan puasa sunnah Ayyamul Bid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayah kepada kita sehingga kita bisa terus taat kepada Allah, menjadi hamba yang bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari segala bentuk larangan-larangan Allah, menjalankan sunnah Rasul dan berusaha pula meninggalkan apa yang dimakruhkan oleh baginda Rasulullah. Bapak hadirin para santri yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Fathul Ilah Bima Yajibul Abad Lil Maula, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Allama Ad-Da'ilallah Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Abdullah Al-Habshi, orang tua atau ayahanda daripada Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi, pengarang kitab Simtud Durar atau Maulid Habsyi yang lebih kita kenal. Mufti Makkah Mukarramah madhab Syafi'i pada zamannya, yang mungkin kewafatan beliau sudah lebih dari 150 tahun yang lalu. Sampai kita pembahasan masih seputar hal-hal yang berhubung dengan ibadah salat. Setelah menyelesaikan apa yang disebut dengan rukun salat, syurutus salat, lalu sunnah-sunnah salat, terakhir kita masih berhubungan dengan yang disunnahkan salat, dan insyaallah malam ini kita lanjut dengan apa yang dimakruhkan dalam salat. Pada pertemuan yang lalu kita masuk pada bab fasal yang menjelaskan tentang anjuran dari Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah dengan perbuatan dan diikuti oleh para sahabat. Dan ma'asyal ikhwan rahimakumullah, salah satu sunnah dan etika yang diterapkan dalam solat, baik kita melakukan solat wajib lalu setelahnya solat sunnah, atau dari solat sunnah kemudian untuk melaksanakan solat sunnah berikutnya, itu ada beberapa hal yang disunahkan. Di antaranya disebutkan sila beliau mengatakan wayab sila baina sunnati wal fard bi kalamin au intiqal. Disunahkan kita kalau habis salat wajib selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, katakanlah ini salatnya salat isya Pak, atau salat zuhur, yang mana setelah salat ini ada salat ba'diyah. Maka kalau ada orang habis sholat itu selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia tak baca wirid, tak baca zikir, langsung tegak sholat ba'diyah, boleh tak? Boleh. Tapi di situ kurang sempurna, kurang baik. Afdalnya kalau memang itu sholat wajib, ya berzikir tadi, berzikir, baca tasbih, tahmid, takbir, baca doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, kemudian disunahkan lagi kalau kita nak sholat sunnah itu berpindah tempat. Ini sunnah. Jadi kita sholat wajib tadi di belakang imam, pas nak sholat sunnah gesek setapak ke kanan atau ke kiri atau maju atau mundur. Itu sunnah. Itu dianjurkan. Tapi kalau kita sholat di situlah sama mana? Ya dah apa-apa. Di situ kita sholat wajib, lalu selesai wirid zikir katakanlah, lalu kita sholat sunnah pula. Disitulah tak bergeser setapak pun tidak. Disitulah kita sholat wajib, disitu pula sholat sunnah. Boleh, tak apa-apa. Tapi disunnahkan kita berpindah. Nah kalau sholat sunnah dengan sholat sunnah atau dengan wajib tadi, misalnya langsung dia nak langsung, tidak pakai zikir, tidak pakai doa, atau ini terjadi antara sholat sunnah dengan sholat sunnah. Misal bapak sholat duha, sholat pengen 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka apa yang disunahkan? Apakah boleh kita habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung tegak lagi, Allahu Akbar, selesai, assalamualaikum, langsung tegak lagi, Allahu Akbar sampai 8. Apakah seperti itu boleh? Boleh. Tapi disunahkan ada jedah, ada fasal antara solat yang pertama dengan solat yang kedua, 2 dengan ketiga, 3 dengan 4. Dengan apa? Dengan berzikir. Dengan kalam, maksud kalam di sini ucapan thayyibah, ucapan yang baik, yang jelas doa atau zikir. Au intikal atau berpindah tadi, berpindah tempat. Jadi habis sholat duha, misal gitu biasa pakai sejadah Pak di rumah, misal. Atau sholat ba'diyah, pengen 4 rakaat. Maka selesai salam, itu jangan langsung tegak, sholat disitulah jangan. Afdalnya diselingi zikir. Nah, termasuklah Bapak Ibu yang pernah kita bahas sudah lama ketika menjelang Ramadan kemarin. Salat tarawih
Salat tarawih itu baik yang lakukan 8 rakaat atau yang lakukan 20 rakaat. Kalau dilakukan habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung tegak lagi Allahu Akbar. Misal. Kan seperti itu. Yang beda sama kita tuh. Kalau kita kan ada zikir, ada bacaan. Mereka tidak langsung assalamualaikum, assalamualaikum langsung tegak lagi Allahu Akbar. Misal. Nah, kita tidak. Kita tahu ini disunahkan kita berzikir. Makanya ditambahkan di situ ketika selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa uji kita? Fadlun minallahi wa ni'mah wa maghfiratu wa rahmah ya tawwab ya wasi'al maghfirah ya rahman rahimin. Kita memuji Allah, lalu kita pun minta ampun sama Allah, bertobat dan minta rahmat dari Allah. Ini sangat indah, bertegak lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan bid'ah, ya bid'ah, tapi bid'atul hasanah. Dan tidak ada larangan. Justru orang yang melarang perbuatan ini justru dia tuh bid'ah, yang benar-benar bid'ah. Nabi tidak pernah ngelarang, kok kau ngelarang. Jadi disunnahkan, ada diselingi kalimat thayyibat itu dengan zikir atau dengan berpindah tempat. Nah, ulama mengatakan apa hikmahnya berpindah tempat? Ada yang mengatakan untuk memperbanyak saksi kita kelak di hadapan Allah kalau kita pernah menghambakan diri dengan salat dan sujud kepada Allah. Sampai dikatakan di satu masjid itu tidak ada satu tempat di satu masjid itu kecuali pernah disujud oleh fulan bin fulan. Pernah disujud salat, berpindah tempat. Ada orang yang sifatnya mukus, diam di satu tempat, tidak pindah-pindah. Ada juga ya, dengan tujuan masing-masing. Taib. Wan naflu fil baitihi afdal. Lalu beliau mengatakan untuk salat sunnah itu kebanyakan walaupun bukan semua dilakukan di rumah lebih afdal. Salat sunnah ba'diyah, qobliyah, salat wudu dan lain-lain. Tapi ada beberapa yang memang berdasarkan nas disunahkan dilakukan di masjid atau di surau. Minha diantaranya salat duha. Salat duha disunahkan di masjid atau di surau. Tapi jujur kalau kita nak ngawikinya susah sekarang. Salat duha itu jam berapa, Pak? Ya waktu duha. Jam tujuan katakanlah sampai dekat zuhur. Nyai masjid, mana ada yang buka kunci kan? Zuhur lagi kadang-kadang dak kata ngebang. Ya. Jadi kalau masjid tak boleh, dak kata salat ada terus 5 waktu. Nah, nak salat di musala di masjid susah kita. Ya sudah di rumah. Ya, di rumah kita salat. Nah, untuk salat sunnah yang lain, qobliyah, ba'diyah, apalagi tahajud disunahkan di rumah. Kenapa sebabnya? Pertama memang itu yang dilakukan Nabi. Itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu hikmahnya di antaranya untuk lebih mencapai keikhlasan. Kalau kita salat di rumah tu dak katik nyingok kita, Pak. Dak ada kita minta dilihat orang. Memang kita salatnya. Nah, ini dilakukan ya, keikhlasan yang kita capai untuk salat di rumah itu. Cuma minta maaf, kalau boleh saya ingatkan ini sering masalah adab, Pak. Kita ini kadang-kadang itulah tadi. Kalau sholat ke surau, ke langgar, ke masjid, pakaian kita Masya Allah berapi. Tapi kalau sholat sunnah di rumah, maka saya
bilik sholat kata orang tu, bilik semayangan, kamar khusus tempat sholat keluarga, musola kecil, bagus. Tapi jangan haramkan bilik kamu tidur juga untuk sholat. Di kamar tidur kita pun kita sholat, di ruang tamu pun kita sholat, di mana tempat sholat, biar dapat juga pandangan rahmat Allah, dapat keberkahan. Di situ kita bermunajat, meminta sama Allah. Kemudian untuk sholat di rumah ini memang anjuran Nabi sunnah, tapi ada juga kondisi yang kita lakukanlah sholat tadi di masjid belah. Kenapa? Kalau kita tahu kalau aku balik tidak sholat sunnah dulu, uji bahasa Palembang katik bucunya nak semayang di rumah. Sudah bisa terbayangkan, tak bakal aku semayang di rumah. Nyampe ke rumah langsung ngadep hidangan makan. Bini lah nunggu dari tadi. Tak zuhur, tak isya misal. Belum lagi maaf yang rumah kita sempit. Kadang-kadang jadi ada anak solat nyengok, cucu ngoling situ, anak kita ngoling sini, bini kita di kamar. Akhirnya sudah lepas, dah solat sunnah. Apalagi yang memang kita dari masjid ni nak pergi tempat lain, nak semayang sunnah kaget. Dari sini kita nak pergi ke pasar sana, nak belanja, balik ke rumah jam 9:30. Mungkin nak pergi ke solat kita jam 9:30 ni. Kalau dakwah yang memang konsekuen berpegang teguh dengan sunnah Nabi ni kan, takut meninggalkan sunnah, model-model kita lewat, tak lagi solat sunnah. Padahal solat sunnah itu bisa kita lakukan walaupun sudah jegah waktu cukup panjang, selagi belum keluar dari waktu solat masih kita boleh lakukan. Solat ba'diyatul isya nih, bapak ada yang belum solat ba'diyatul isya, balik ke rumah nyampe 9:30, solat sunnah ba'diyah. Atau ngantuk tidur, bangun malam qiyamul lail, solat sunnah ba'diyah. Waktunya panjang, bisa. Bahkan mari bapak alhamdulillah kita jaga solat sunnah ini. Ba'diyah jangan kita tinggalkan. Walaupun seandainya kita sudah ketinggalan, harus kita pahami juga. Kita mau sholat zuhur, niat kita pengen sholat sunnah qobliyah, sampai ke masjid, tahu-tahu baru kita nak sholat sunnah, muadzin tukang ngebang langsung qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kau belum sholat sunnah qobliyah. Apa yang kita lakukan? Ya, kalau orang yang berilmu, jelas dia tak ada bingung, langsung melok sholat berjamaah. Kalau wong yang salah baru dapat ilmu langsung nak istiqomah, kacau juga. Ngotot dia, aku tak galak ninggalkan qobliyah, biarlah kamu lajulah dulu, aku sholat sunnah qobliyah dulu. No, ini pintar kebelinga namanya. Ya, tinggalkan dulu sholat sunnah ni. Sholat wajib dulu kejar. Mbak fadilah berjamaah, takbiratul ihram bersama imam, kejar. Tapi nanti sholat qobliyah gimana nih? Tak gimana-gimana, begitulah. Ya, kita belajar harus. Sholat qobliyah bisa dilakukan setelah sholat wajib. Kalau kita memang konsekuen megang sunnah Nabi, aku tak tinggalkan. Selesai sholat zuhur, kita belum qobliyah, habis wirid, habis zikir, sebelum ba'diyah lakukan qobliyah dulu. Selesai tegak lagi baru ba'diyah. Kalau anak keduluan ba'diyah, qobliyahnya masih boleh tak? Boleh. Pas kita tegak langsung nih, memang kau dah kebiasaan sholli ba'da zuhur. Maya anak qobliyah belum, ba'diyah sudah, lakukan. Karena waktu qobliyah itu sepanjang waktu sholat, sepanjang waktu sholat. Jadi kalau kita ingat kita belum sholat qobliyah, pas sudah di masjid sholat, habis sholat selesai sholat ba'diyah kita, sampai rumah ingat, ya Allah anak qobliyah belum, lakukan di rumah sholat qobliyah. Boleh. Nah, jangan biasakan kita melepaskan sunnah Rasulullah. Wan naflu fi baiti afdal. Jadi salat sunnah di rumah itu lebih afdal kalau memang tidak ada halangan atau penghalang. Tapi kalau bakal kita khawatir tidak bisa kita lakukan, maka salatlah ba'diyah atau qobliyah itu dilakukan di masjid atau di surau, itu lebih afdal. Wa min sunanis shalah al-khusyu'. Habib Muhammad, termasuk salah satu sunnah salat adalah khusyuk. Nah, alhamdulillah Pak. Khusyuk dalam solat bukan suatu menjadi syarat sahnya solat atau rukun solat, tapi cuma sunnah solat. Seandainya khusyuk itu menjadi rukun atau syarat solat, na'udzubillah, mungkin kita tidak ada yang solat Pak. Tapi alhamdulillah, rahmat minallah, khusyuk tidak menjadi suatu kewajiban, syarat atau rukun. Tapi berkata ulama, kami dengar benar dari guru kami almarhum Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim Al-Hafid, khusyuk itu memang hukumnya sunnah, tapi berusaha untuk khusyuk wajib. Berusaha untuk khusyuk
wajib. Kita usahakan mana cara khusyuk ini. Pikiran-pikiran dunia lepaskan dulu. Apa yang mengganggu kita lepaskan dulu. HP matikan. Tak ada urusan kalaunya. Aku sekarang bertemu dengan Allah. Tak lama 10 menit. Teleponan bisnis sama berhari-hari berjam-jam. Masa untuk Allah sebentar tak bisa. Tinggalkan. Apa yang bakal mengganggu kita dalam khusyukan jauhi. Solat jangan depan pintu. Apa? Depan pintu tak bakal khusyuk. Solat jangan ikut jendela, tak bakal khusyuk. Jangan depan TV, jangan tak bakal khusyuk. Cari tempat yang baik, yang bagus. Solat, matikan HP, segala macam solat. Lalu bantu lagi dengan apa? Berzikir sebelum solat, baca qul a'udzu birabbin nas, baca istighfar, baca doa. Lalu memakai pakaian yang baik, yang bagus, itu juga bisa membantu khusyuk. Termasuk yang bisa membantu khusyuk kita melakukan solat qobliyah. Itu melatih kita untuk ketika masuk yang wajib, bisa istilah kita sudah kontak. Sudah kontak kita dengan Allah. Dari segi pakaian, dari segi badan kita juga, jangan sampai maaf badannya bau, berkeringat. Ya makna nak solat khusyuk macam itu, gerah. Di samping hadap Allah pun tak pantas. Jadi carilah kekhusyuan, pakaian disesuaikan. Wa minan sunani as-shalah, wa minas sunani as-shalah al-khusyuk. Wa tartil bil qiraah, lalu membaca dengan tartil, tidak lambat nian, tidak pula ngebut nian, sesuai dengan pula dengan makhraj dan tajwidnya. Jangan sampai salah. Terutama ya bacaan yang sudah kita bahas kemarin untuk rukun-rukun qauli dalam salat, bacaan Fatihah, bacaan tahiyat, ucapan takbir, sholawat dalam tahiyat akhir dan juga salam harus benar pelapasannya, makhrajnya. Jangan sampai salah. Fatihah Pak, pelajari, jangan malu, belajar, tanya cucung kita kalau kita memang ngerasa tak paham atau takut salah. Karena kalau Fatihah salah, ya sudah tak solat namanya. Na'udzubillah min dzalik. Wa tartil qiraa'ah wa tadabburuha, dan resepi makna-makna apa yang kita baca, baik itu dari ayat Qur'annya, baik itu bacaan tasbih, tahmid, zikir, kita pahami. Karena orang yang mentadabburi akan lebih merasakan kekhusyuan. Ketika kita sujud, kita sadar kita memuji Allah. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, sungguh maha suci Allah yang maha tinggi derajatnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung kedudukannya. Duduk antara sujud Pak, terutama duduk antara dua sujud tu, pahami artinya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu ucapan permintaan seorang hamba yang rendah, yang hina di hadapan Allah yang maha agung. Tak pantas kalau kita lalai, apalagi macamnya ngebut. Baca per kalimat, pahami artinya. Rabbi firli warhamni, ya Allah ampunilah aku, kasihanilah aku. Itu yang kita minta. Ada 8 permintaan dalam doa tersebut. Baca benar-benar, pahami artinya sehingga kita bisa membaca dengan baik. Nah, ya habada, alangkah indahnya kalau Bapak pun paham sedikit banyak tentang arti-arti yang kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran. Wa tadabbur dzikir, dan juga bertadabbur dalam bacaan kita, zikir kita. Kita juga harus baca dengan baik, jangan maco basing baca. Habis solat maghrib, habis solat subuh disunahkan baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ini permintaan yang sangat hebat, sangat agung. Minta apa? Ya Allah, jauhkan aku dari neraka, jauhkan aku dari neraka. Tapi kita dalam keadaan lalai, tak pantas. Tak pantas. Bahkan maaf, ikhwan hadirin rahimakumullah, yang di luar yang dalam, perhatikan dengan benar. Yang kita baca zikir habis salat tu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ini azim Pak, hebat kalimat ini. Kalimat-kalimat yang mengajar kita untuk bertauhid benar-benar kepada Allah, bertawakal sepenuhnya kepada Allah, mengakui kekuatan Allah, kemampuan Allah, dan tidak ada yang memiliki kekuatan kecuali hanya Allah. Tak terjadi suatu perkara kecuali dengan izin Allah. Tak akan datang suatu, tidak akan pergi susu dengan kecuali dengan izin Allah. Itu makna yang kita harus pahami. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang akan mampu mencegah apa yang kau akan berikan, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan ada pula yang mampu mendatangkan apa yang kau cegah, baik itu kebaikan ataupun keburukan.
Walain fa'zal jad minkal jad, tidak ada manfaat usaha apapun dilakukan oleh makhluk kalau Allah tidak menghendaki itu terjadi. Dan ini tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita paham itu, kita mungkin jadi orang soleh semua, Pak. Tak bakal kita bingung tentang rezeki, tak bakal kita bingung tentang adanya ancaman, balak, musibah segala macam. Ketika dagangan kita berkurang gara-gara orang sebelah muka warung juga, tak kati kita ngomong, ai gara-gara orang sebelah ni sepi aku jadi. Enggak, kalau kita paham dengan apa yang kita baca tadi. Ketika datang suatu musibah macam sekarang ini, berapa banyak orang yang ketakutan dengan COVID ini? Ya, mana galak duduk macam ini dia, Pak. Kita alhamdulillah aman nyaman. Ngapa? Balik tadi, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait. Kalau memang nak dapat, mugola berbungkus setiap hari kamu badan kamu. Dapat itulah banyaklah contohnya. Berapa banyak orang seperti kita, alhamdulillah, fadillah. Bukan kita sombong, bukan kita petantang-petenteng. Karena memang kita sudah yakin, tak ada lagi, sudah itu. Berbulan-bulan kita duduk rapat. Acara hall, belasan hall dari Palembang diadakan selama 3 bulan. Ribuan manusia kumpul, duduk makan bareng satu nampan, bersalaman, solat rapat. Tak ada cerita sakit COVID. Tak kata kena gejet-gejet kapal tengah jalan kati. Meninggal katakan tak kati. Sehat galau. Bakal alhamdulillah fadillah majlis tambah kami. Kesian ketakutan tu masih semayang jaga. Bingung gitu. Sering saya sampaikan bapak, bingung kan. Mana akal manusia itu? Semayang ketakutan, berjaga. Habis semayang duduk rapat di mobil. Ngadap Allah ketakutan. Ya Allah. Pakai masker saking ketakutan macam-macam. Ini lagi kita bingung masker model apa tu? Tak boleh katanya, tak sah. Ya. Masuk masjid, ada kawan kita, Pak. Sana sebut ke masjidnya. Nak semayang Jumat. Lupa dengan masker. Oh, dek, tak boleh masuk kau. La ilaha illallah. Sudah jam 12, nanya masjid lagi di airport. Untung ada jual masker. Untung ada punya duit. Ya kan jadi tak normal hidup sudah. Ketakutan berlebihan macam itu. Dia tak keliling. Coba kau keliling. Oi, pengurus masjid yang masih galak takut ini. Masuk masjid wong tu nak. Masjid wong. Hidup nyaman kalau tentrem kalau semayang rapat, wegit rapat. Majlis rapat. Tak katik kalau penyakit apa. Hidup normal. Nyaman, adam, tentrem. Nah, kamu masih ketakutan. Tak bermasker, makin tutup ini lagi pula. Masya Allah. Nak makan, bukanya. Allah. Makan kadang sampai sejam berkelakar pula. La ilaha illallah. Alhamdulillah kita tidak ada penyakit. Itu penyakit. Bukan coronanya, itu penyakit. Fitnahnya ni. Nikmat minallah. Alhamdulillah, Pak. Tak ada lagi rasa takut seperti itu. Nikmat alhamdulillah. Nah, balik masalah tadi. Ya, jadi zikir pun kita pahami makna zikir yang kita baca. Nasihat buat saya dan kita semua, Pak. Banyak nih, kadang-kadang anak bingung. Adung Masya Allah dia rajin ngak tasbih, Pak. Ngak tasbih, masjid Kelanggang ngak tasbih. Tapi kalau sudah habis mayang tu mentuk ke tasbih. Pas sudah waktu nak berzikir, baca subhanallah. Ya biasa kita kan Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ilahi ya karim ya rabbana ya ma'bud subhanallah. Cepatnya. Kita baru separuh kau nak selesai. Wih macam apa kata tu? Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wallah bukan dapat pahala kau. Dilaknat boleh jadi. Berdosa masuk neraka pacak. Bermain namanya. Benar-benar pembacaan tu. Berlok. Bukan pahala, dosa lagi dapat. Tasbih ni nolong kita di akhirat, pengen bukan nyemplung itu ke neraka. Negara yang macam-macam tadi. Ada yang bagi tangan. Anak cepatnya. Cacam begitu. Subhanallah. Standar lah. Jangan potong lambanin subhanallah bagong. Ya. Standar subhanallah. Bukan ngebut subhanallah. Astagfirullahaladzim. Yang benar baik. Ya, mending tak usah kau baca lah daripada kau datang ke dosa. Baca benar-benar. Tadabburi, pahami makna yang kita baca. Wa tadabbur dzikir wa dukhuluhu fiha bin nasyad wa faraghul qalb, dan hendaklah ketika engkau datang untuk melakukan salat itu benar-benar dengan keadaan semangat.
Jangan lesu. Kawan masuk masjid no, langsung nyai mana senderan lemak, mana lagi pasang set duduk. Nunggu komat, namonian. Pas komat Allahu Akbar, syara la ilaha illallah, berebut sop depan, kawan jalan kasat kesot. Imam sudah Allahu Akbar, kawan baru nyampe. Dah kata giro, dah kata semangat, nak solat semangat. Makanya kalau ngantuk, hilangkan ngantuk itu. Jangan jadi malas. Ya, bahkan berebutlah kita di sop depan itu. Sop depan bukan berarti nak belakang imam. Kalau kamu orang yang paham hukum agama, hukum solat, silakan belakang imam. Daripada orang yang tak ngerti belakang imam, mending kamu. Tapi kalau kita tak pula paham, ambek fadilahnya. Cari sebelah kanan sop depan, tak dapat sebelah kiri. Tak dapat sop depan, sop dua. Karena sop depan itu lebih lebih utama daripada sop yang kedua. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalau kamu tahu tentang apa yang Allah berikan bagi muadzin, tukang ngebang sama sop depan, kamu tahan berundi, kata Nabi. Nak dapatkan ada sop sikok kosong, wong dua pengen masuk, berebut kita. Aku dulu, aku dulu. Usit je kita. Diundi, kata Nabi, sampai kamu berundi, tahan ngebut menjadi. Kalau kamu tahu ini lagi dah masih ajulah. Iwan rahimahullah, ithar itu sunnah, mengalah. Tapi bukan dalam ibadah. Mengalah untuk urusan dunia. Misal, kita sering kan Pak, habis tahlilan, habis acara, makanan mentu. Kebetulan kita ni orang tojo, napan tu berisi 4. Tunjuk ke kawan tunjuk, lajulah kau dulu, lajulah. Itu boleh, ithar itu, mengalah. Kita punya sesuatu yang sifatnya dunia, kita butuh, orang lain butuh, kita tunjuk ke dia dulu. Itu sunnah Nabi. Tapi kalau urusan ibadah tidak dianjurkan. Ketika sop itu kosong, maju kita. Bahkan dikatakan ulama, tidak termasuk su'ul adab ketika kita mendahului orang tua untuk ngambilnya. Untuk mendapatkan sop depan, kita mendahului orang tua. Orang tua jalan lambat, kita dului ambil. Tidak termasuk su'ul adab, tidak termasuk suatu hal yang tercela itu. Karena memang disunahkan untuk berebut, untuk mencapai sop depan. Begitupun adzan. Lagi adzan Pak, saling sorong kita. Dah masuk waktu. Ada orang lima di masjid ni. Ngebang lah. Ajalah kau. Ajulah intip ya. Ya cara kita. Serak. Giliran imam berebut. Nak jadi imam berebut. Adzan ajulah kau. Padahal adzan ini lebih abdul dari imam solat. Adzan ini lebih abdul daripada imam solat. Nah, semangat harus, kata beliau, semangat untuk solat itu. Wa faraghil ghalab, dan usahakan hatimu kosong dari urusan dunia. Ini sunnahnya, sehingga kita bisa khusyuk dalam solat. Memang untuk sempurna khusus 100% solid Pak. Dapat separuh, alhamdulillah. Tapi ada tempat-tempat tertentu jangan sampai kita lalai. Kapan itu pertama kita takbiratul ihram? Allahu Akbar. Lalu ketika kita baca suratul Fatihah, terutama ketika menyebut kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kita benar-benar ngomong tu kepada Allah. Kemudian ketika sujud, ketika tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, di tempat-tempat seperti ini kalau baca jangan sampai kita lalai. Adung ni Pak, Allahu Akbar, plus lepas. Sadarnya pas assalamualaikum warahmatullahi, baru sadar di solat. Lewat galau-galau ni. Naudzubillah, tak boleh seperti itu. Ya, jujur kita tidak bisa untuk pol dari awal sampai habis tu benar-benar ingat diri kita sama Allah, ingat kita sedang solat. Ada beselipan masuk. Nah, ketika masuk suatu pikiran datang, cepat balik ke lagi. Hadir lagi hati kita kalau kita sedang solat. Wallahu alam bissawab. Sini selesai beliau menunjukkan tentang sunnah setelah solat, zikir, doa dan lain-lain. Bismillah. Lalu beliau masuk pada fasal berikutnya, tambah sedikit mengenai hal-hal yang dimakruhkan dalam solat. Hal-hal yang dimakruhkan dalam solat. Faslun yukrahu fi shalah al-iltifat au wa huwa yudafi'ul akhbathain au bihadratit ta'am au syarab yatuku ilaih. Makruh dalam solat, pertama saya sampaikan dulu,
apapun sunnah Rasulullah dalam sholat, kalau kita tinggalkan dengan sengaja tanpa udzur, maka hukumnya kena makruh. Allahu Akbar, angkat tangan sunnah. Kita Allahu Akbar. Ini Rasul angkat tangan. Kita mampu kan ngangkat tangan? Kita tidak lakukan semacam ini makruh. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Doa kita sunnah Nabi kan? Kita mampu membacanya. Waktu ada, tapi kita malas. Kita langsung bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sunnah Nabi. Kita tidak lakukan, padahal kita mampu. Sepele itu, sangat ringan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kita tinggalkan. Makruh kalau apapun sunnah itu. Bersunnah Rasulullah yang memang kita mampu melakukannya, lalu kita tidak melakukannya, maka kena hukum makruh. Nah, makruh ini jangan digampangkan, jangan disepelekan. Makruh juga. Hati-hati, sering kami sampaikan ini. Orang yang suka menyepelekan masalah urusan makruh, hati-hati, besok kau akan meninggalkan yang wajib. Jika kita ingatkan tentang suatu perkara, tentang sunnah, dia tidak gawe ke sunnah. Kita ingatkan, Usman, anak perhatikan itu dari kemarin tidak pakai siwak sholat. Repot dan kau ni. Sunnah juga siwak. Jangan ngomong macam itu. Sunnah itu sangat bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasul, dan sangat menyenangkan hati Rasulullah. Sementara yang makruh itu sebaliknya, menjauhkan kita dari Allah dan Rasul, dan dibenci oleh Rasulullah. Kita jangan terpaku dengan makna yang sering disampaikan oleh ulama fikih. Memang Pak, di kitab-kitab fikih dikatakan sunnah adalah suatu perbuatan yang kalau dilakukan mendatangkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu definisi hukumnya cak itu. Makruh adalah perkara yang kalau dilakukan tidak berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Tak apa-apa, tak berdosa juga. Jangan sebatas itu, tapi pandanglah kepada siapa akan kau dapatkan kebaikan. Ketika satu sunnah kita lakukan, pasti itu sampai kepada Nabi Muhammad, dan Rasul akan gembira, dan kita diakui sebagai orang yang mencintainya, dan kelak akan dijamin beliau duduk sama Rasulullah. Sallu ala Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti orang itu cinta sama aku, kata Rasulullah. Berarti orang itu cinta kepada aku. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Kita kan ngaku-ngaku cinta Nabi ini. Tak lama lagi bulan Maulid nih, Masya Allah. Di Palembang, Masya Allah Pak. Mudah-mudahan ya Rab, acara Maulid kita baik siang, baik sore, baik malam, di masjid, musola, majlis, segala macam, Insya Allah hidup semua lancar, Insya Allah. Tidak ada satu halangan ataupun sesuatu yang mengganggu kita, Insya Allah ya Rab. Amin. Ya, Maulid, Masya Allah, Maulid mana, Maulid kejar, tapi sunnah Nabi tidak digawe. Jangan. Rasul mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti untuk orang cinta kepadaku. Wa man ahabbani ma'i kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku akan bersamaku di surga, kata Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi. Al-mar'u ma'a man ahab. Jangan dilai-laikan. Pengen tak dekat sama Nabi? Pengen dikenal Nabi? Hidup bersunnahnya. Banyak kan sunnah Nabi? Sunnah dalam adat dan ibadat. Adat arti kebiasaan sehari-hari. Makan, minum, tidur, mandi, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, itu adat. Wong kafir, muslim, wong fasik, wong soleh, wong toleh, ngawikannya kalah. Tapi kita jadikan ini adat, nilai ibadah di sisi Allah. Dengan apa? Contoh cara Nabi. Cara Nabi makan, mana? Cara Nabi mandi, mana? Cara Nabi masuk kamar mandi, mana? Cara Nabi pakaian, mana? Cara Nabi tidur, bagaimana? Sehingga adat itu menjadi ibadah dan akan dekat sama Rasulullah. Ketika begitu banyak orang-orang menyakitkan hati Nabi dengan kemaksiatannya, yuk kita lomba-lomba menyenangkan hati Rasulullah dengan menghidupkan sunnahnya, menjalankan sunnahnya. Hidupkan sunnah Rasulullah. Bukti cinta. Bukan cuma ada maulid, macam-macam sampai nangis caknya, melok marhabah. Bagus, tak apa-apa. Tapi buktikan kalau kau cinta, ikuti sunnah Nabi sehingga Rasul mengakui kau mencintai beliau. Hidupkan. Kemudian sunnah Nabi dalam ibadat. Lalu sunnah, lalu makruh di sini dikatakan beliau di antaranya yukrahu fis shalah iltifat. Makruh salat itu kalau ngelirik atau noleh. Kalau noleh nian salat Pak, di salat
lagi sholat. Lagi ngadep ke depan masih, tapi ngelirik kita, kanan ngelirik kiri, tamam. Nah ini dilarang, makruh, tidak batal, tapi makruh. Noleh-noleh dengan kepala tadi ya tidak batal tuh kalau memang dia satu gerakan. Balik lagi, kamu noleh lagi ke sini. Tapi kalau nolehnya macam ini, cek pasangin, ya batal. Ya, ngelirik dengan biji mata. Nak beratus kali tidak batal. Putar baca inti biji mata, nanti baca putar nanti wing misalnya, tidak batal. Tapi kalau niatnya bermain haram, dan ulama mengatakan batal. Ya, paham insyaallah. Nah biar tidak noleh Pak, biar tidak ngelirik solat. Tadi sudah disampaikan oleh beliau di atas, biar mendorong kita khusyuk. Carilah tempat solat yang tidak mengganggu kita. Solat pinggir pintu, solat pinggir jendela, solat tempat orang berlalu lalang. Yang mana nak khusyuk solat kita? Amankan segalanya, baru kita solat. Kita lagi solat, anak kita tidak kita, anak masih kecil nih, masuk ke kerangkeng kan ada, biar dia tadi itu tidak keluyuran sana sini nyampak, budak lagi merangkak. Kita solat, mentara budak ini kita lepaskan itu baik. Mana nak khusyuk kita? Lagi solat nyengok ibu budak, lagi solat nyengok ibu budak. Nah, termasuk juga maaf, ya kalau kamu solat di perjalanan bawa tas, bawa HP segala macam. Jangan salah, jangan taruh di samping kamu. Apalagi kamu sholat berjamaah, tas taruh di samping, HP taruh di samping, kunci motor taruh di samping. Lemak kawan ngembeknya, sedekah tak sengaja itu. Ketika lagi sujud, seret hilang tas kita. Itu pertama. Kedua, uang yang datang nak sholat samping itu tak pacak gara-gara ada barang kita. Ketiga, kita tak bakal nyaman sholat. Lagi sholat, lirik, lirik lagi. Amankan, taruh depan kita, tak apa-apa. Taruh depan kita atau di pucuk kepala kita. Lebih nyaman, lebih aman. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Kemudian makruh au wa huwa yudafil akhbathain. Wong salat, maaf, nahan dua hadas. Nahan kencing. Nahan beol atau beol. BAB. Nahan kentut. Makruh hukumnya. Lagi sholat lebih goyang-goyang. Ya. Selesai kelar dulu dek. Kecuali kalau waktu sudah mepet nian. Kalau kita BAB, keluar dari kamar mandi, balik ambil wuduk, adzan isya masuk. Kita belum sholat maghrib. Nah yang macam itu sudah sholat lah. Tapi kalau waktu masih cukup panjang, biar kita sholat tuh khusyuk, tenang. Mau buang angin, buanglah angin sebanyak-banyaknya. Mau buang air, buanglah air itu. Sehingga selesai semua, tuntas, nyaman, aman, sholat. Allahu Akbar. Nah jangan pula terlalu salah memahami makna as-sholatu alal waktiha. Sholat tepat waktu. Wah aku tak galak, aku nak pengen sholat, pokoknya habis adzan tu sholat, langsung sholat. Oh tidak macam itu maknanya. Ketika engkau punya hajat yang darurat seperti tadi, qadail hajat dulu tak apa-apa. Ngomong gitu sama kawan, tunggu sebentar nih, 4 jam lah. Ngapa? Aku ada gawe. Lembang kan ada gawe itu. Nah, ada gawe apa jong? Nak nemui sesuatu. Nah, yuk tahu tunggu 4 jam. Oi, kau ni lambat aja solat kita. Kita nak solat depan awal waktu. Nah, ini tak paham ini berarti. Awal waktu bukan macam itu maksudnya. Qadail hajat. Selesaikan dengan terburu-buru, selesai tuntas, istinja dengan baik dan benar, baik wudu, baru kita sholat. Sehingga sholat kita bisa khusyuk. Kemudian au bihadratit ta'am au syarab yatuku ilaih. Nah, ini juga banyak salah paham, Pak. Terutama maaf ya, wong yang baru hijrah ni kadang-kadang dia semangat nian untuk ibadah, semangat nian untuk menjalankan ilmu, tapi kadang-kadang terlalu ekstrim jadinya. Ngotot dia. Solat itu harus tepat waktu, di awal waktu, benar. Bahkan dibuka cerita di zaman Rasulullah, sahabat itu ketika sedang mencangkul di sawah kerja, ketika dia ngayunkan macam ini, nak nyangkul ke lagi berikutnya, cangkulan berikutnya, dengar suara azan, itu tak dimajukan ke depan, untal ke belakang langsung. Selesai, tak ketik gawe lagi, solat. Benar. Memang itu yang harus kita lakukan kalau bisa.
Gawe yang macam ini pacak ditinggal, pacak ditunda. Tapi Islam tidak kaku. Pelajari dengan benar. Hadis Nabi itu banyak, termasuk yang dibahas oleh beliau sekarang ini. Jangan pula engkau sholat dalam keadaan pikiran dan hatimu sedang mikir ke makanan. Di sini beliau katakan, au bihadratit ta'am au syarab. Kita perut lapar, Pak. Sudah disiap kuang hidangan. Tinggal nunggu sahibul bait nunggu, fadhal jatuhi. Sudah ngadap makanan nih. Tahu suara adzan, Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan. Tinggal ke dulu. Salat dulu. Salat lebih afdal. Ini wong enggak paham agama. Nabi Rasulullah yang ngomong, kalau sudah makanan depan mata, makanan sudah terjingok, apalagi sudah terpegang, datang waktu salat, qaddimul asya alal isya. Dulukan makan baru salat isya, kata Nabi. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Tapi kalau belum ada makanannya, tunggu sebentar bapak-bapak yang hadir acara malam ini, jangan balik dulu, insyaallah nanti ada makanan didatangkan. Sambil nunggu belum datang adzan, ya sholat dulu. Tapi kalau ya jangan salah pula memahami. Kadang-kadang orang agak mempersingkat hadis ini. Qaddimul asya alal isya. Inti seharinya medimeknya. Dulu kan makan malam dari sholat isya. Tidak macam itu hadis itu. Idza hadaral isya. Kalau hadir ada nampak sudah makanan, kalau makan malam itu sudah ada terjingok, lalu datang waktu isya, maka uji Rasulullah, makanlah dulu baru sholat isya. Kenapa? Minimal ada dua sebab. Pertama, makanan sudah terjingok, Pak, belum nempel ke lidah, sudah terasa. Kira-kira sholat khusyuk dah kita? Tak khusyuk. Kedua, sholat isya itu panjang waktunya. Tapi yang pertama, demi kehusyuan sholat itu yang dicari. Jadi salah dong, Masya Allah, lagi makan ngadzan, stop dulu, tinggal dulu. Sholat lebih afdal, sholat lebih utama. No, belum mulai makan, Nabi ngomong makan dulu. Nah, macam itu terlalu ekstrim. Ada yang baru kenal, terlalu semangat, sampai memahami Islam itu terlalu sempit. Tidak seperti itu. Jadi boleh, Pak, makan dulu baru sholat isya. Misal kebetulan nih, samping rumah kita ini musola, kita dengarkan tahlilan di rumah kita. Selesai dekat waktu isya, berapa menit lagi adzan? 3 menit lagi. Sudah kita sampaikan kepada jamaah, minta maaf bapak hadirin rahimakumullah, dengan isya sebentar lagi. Kami sebenarnya menyiapkan makanan untuk bapak-bapak, tapi dengan adzan isya sebentar lagi. Jadi kita jatuhi sholat, samping kita ada masjid, kita sholat, habis sholat tolong balik lagi ke rumah kami untuk santap makan. Boleh, belum dibentuk ke makanan nih. Tapi kalau sudah terjingok, lah dibentangkan, atau dia buka satu ruangan khusus makanan. Selesai kita macam ini apa misalnya? Ini majelis kan, makannya di ruangan situ. Sudah selesai kita lah digereng ke situ. Pas sampai situ lah terjingok makanan ini. Adzan, balik lagi, sembahyang lebih penting, sembahyang lebih afdal, makan tu pacak dapat. Oh, belebay orang ini. Ya, tak macam itu. Dan Rasulullah yang ngomong, makan dulu kalau sudah terjingok. Tapi kalau belum jangan makan dulu. Mana nasi belum? Masih dibeli. Simpang sana lagi masih dibungkus, belum datang. Sembahyang dulu, sholat dulu. Ya. Tapi kalau yang bisa ditinggalkan, tapi kalau sudah mengganggu kekhusyuannya jangan. Termasuklah kalau tadi tuh, ya, orang lagi kerja di gambar di zaman Rasulullah, tinggalkannya kamu, apalagi naudzubillah kalau sekedar main HP, urusan dagang, urusan duniawi. Ya, kita tinggalkan dulu untuk sholat dulu. Nah, nanti ada gambaran-gambaran disebutkan oleh ulama dalam kitab Tadhkiratus Sadidah, di antaranya Zain bin Ibrahim Muslim menyebutkan, dan beliau mengambil dari banyak kitab-kitab. Ada 18 keadaan kurang lebih, Pak, kondisi yang mana kita disuruh untuk menunda sholat jamaah. Karena ada hajat-hajat yang perlu kita lakukan dulu. Dan ini sering dijawabkan Rasulullah. Bahkan kalau kita rajin baca kitab hadis, kita bakal dapatkan Nabi itu sholat isya seringnya agak dalu, Pak. Sahabat nunggu Nabi sampai tertidur.
Tertiduknya bukan tiduk baik, sampai dagu mereka nempel di dado, artinya tiduknya pules. Nabi datang, qomat baru sholat, nunggunya lama. Kita lagi majelis dari maghrib sampai dekat isya, kurang lebih seperempat jam tadi waktu untuk kiai ceramah. Ceramah kiai tadi. Jadi ada 7 sebab kau masuk neraka. Sebabnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas 6 selesai, adzan isya. Apa yang dilakukan? Adzan, silakan. Setelah saya adzan, ma'asyiral hadirin, tunggu sebentar, kurang sikok, aku nak sampaikan. Udah baca, sudah masuk waktu ini, stop, sholat dulu gitu. Nah ini ada macam ini, Pak. Kiai suruhnya stop. Jadilah, semayang dulu, semayang. Ilmu ini penting. Apalagi kurang sikok. Sampai ke tidak apa-apa. Jangankan cuma nambah 10 menit, nambah 1 jam pun tidak jadi masalah. Penting ilmu. Dan waktu isya itu panjang. Dan kita sudah kumpul. Ini jangan jadi orang yang gagal paham, Pak. Ini terjadi. Orang lagi ceramah, toto langsung unjuk kode. Adzan, sholat. Wah, yang ngetop ni kan Bapak itu. Cak dia benar masuk surga. Maaf, dia tak paham tentang hukum itu orang. Ketika sedang ceramah, sedang penyampaian ilmu, sedang majelis, tinggal sisa sedikit misalnya baik, belum selesai penjabaran itu, silakan adzan masuk waktu, setelah itu lanjut ilmu ini. Maaf Pak, wallah lebih abdal berhenti solat rakaatain untuk solat sunnah. Duduk ngejaga ilmu ini lebih abdal berhenti solat 2 rakaat sunnah. Ada juga orang yang dablek, habis azan dia tegak solat sunnah, ilmu tak didengarnya. Ini orang tak paham tentang fadail ilm, fadilah ilmu, dia tak ngerti, tak paham. Duduk seperti ini kata Rasulullah, yang ngomong Rasulullah, lebih abdal daripada kamu solat 1000 rakaat sunnah. Ada orang yang dablek model begitu. Kalau sudah adzan, udah tutup, udah jadilah jelas, semayang pula. Oh, giliran makan, tak dong ngomong cak itu dia. Nah, kita pakai akal, makan baik Pak. Uji Nabi, makanlah dulu. Wong lagi makan, terus ke dulu. Lah ini lagi ceramah, suruh berhenti, gara-gara sudah masuk waktu sholat jadi. Ini orang tak paham. Tak ngerti tentang hukum, seharusnya dia belajar. Banyak hal kadang-kadang kita disuruh oleh Rasulullah, tunda dulu. Sholat, ada yang penting. Istilah dalam kaidah, taqdimul aham alal muhim. Dulu kan yang lebih penting dari yang penting. Misal, yang sering saya gambarkan pada bapak saudara, kita nak pergi ke masjid Pak, betulan adzan. Biasa kita ke masjid, adzan keluar kita. Pas kita nak keluar, subhanallah, stop depan rumah kita gokar. Pas turun, ternyata family kita, kawan kita yang lama tak bertemu, datang dari luar kota dengan keadaan capek, letihnya. Nak kita sambut, apa nak kita? Maaf duduk dulu, aku nak ke masjid. Apa cak itu? Wallah, syariat ngomong, kau hadapi dulu tamu, muliakan dulu tamu ini, sambut dulu. Sholat kau tunda. Ini syariat yang nyuruh. Berlebihan kalau orang itu ngomong, silakan duduk dulu, saya mau sholat. Woi, wong ini mengas dari jauh, capek, mungkin kehausan, mungkin letih, mungkin pengen bol, pengen kencing, pengen ada hajat macam-macam. Ente nunggu wong sakit, janjian sama yuk ente, yuk kakek kalau bisa jam 3 kurang seperempat gantian di sini, aku nak sholat asar. Yus, insyaallah aku datang katanya. Adzan asar belum datang, ayo kita. Emak kita dewean. Dokter pesan, itu empos tu tinggal sedikit, nanti sebelum habis kasih kabar sama kami. Nak kami ganti empos. Pas empos sudah tinggal dikit, ayo kita belum datang, adzan berbunyi. Apa yang tidak tinggal, kemak ente sampai habis emposnya. Tidak macam itu kata syariat. Tunggui orang sakit ini sampai ada pengganti baru kau lari untuk sholat. Yang ngajari siapa? Syariat Rasulullah. Ente lagi jalan pengen ngejar sholat, udah dengar nih adzan, sudah lagi qomat, pas lagi jalan ente lihat di parit ada kucing masuk, tebrak. Kucing masuk got. Ente nak ngejar sholat apa nyelamatkan kucing? Selamatkan kucing. Walaupun ente hanya lepas sholat berjamaah di situ, lebih afdal. Paham ini? Ya. Banyak yang disebutkan dalam hukum Islam itu. Termasuk kalau kita bahas tentang bab nanti tayamum. Air dah ada Pak.
sudah kering semua. Lalu kita dibolehkan tayamum. Zuhur jam 12 kurang 5. Lalu ada pengumuman jam 2 siang bakal datang banyu. Secara hukum syariat, jam 2 bakal datang banyu, tapi jam 12 adzan. Kita boleh sholat sekarang dengan cara tayamum dan dianggap sah. Tidak wajib nunggu air sampai jam 2. Kalau nunggu Ustaz, oh jelas boleh. Tidak usah sholat dulu sekarang dengan tayamum. Tunggu jam 2 nanti bakal datang air. Sudah diumumkan oleh pemerintah. Insya Allah kita yakin ini pas, tak mungkin diingkari. Sekarang muncul pertanyaan, yang mana yang afdal? Sholat di awal waktu dengan tayamum atau nunggu jam 2 sholat tapi dengan air wudhunya? Ulama sepakat mengatakan tunggu jam 2 lebih afdal untuk sholat pakai air ketimbang dengan tayamum. Walaupun sholat dengan tayamum tadi tidak perlu digodok. Masih banyak lagi Pak. Hal-hal yang kita disunahkan untuk menunda sholat berjamaah atau sholat tadi untuk suatu kemaslahatan, tapi tidak untuk kondangan, kawinan, ya duduk di kuadi sampai jam 2, mayang belum, hati Pak, sekarang jam 3 kurang adzan asar, ya wallahu a'lam bis-shawab. Wa tashbihul asabi insyaallah bil liqa'il ba'd, ya sampai berikutnya insyaallah. Jadi kita belajar penting Pak, biar kita tahu. Ya kadang-kadang kita cuma dengan nalar kita nggak tahu bagus, padahal syariat ngomong ada yang lebih bagus. Uji kita buruk, uji syariat bagus. Uji kita bagus, uji syariat tidak bagus. Yang kita melek yang mana? Bukan nalar kita, bukan akal kita, tapi syariat. La tafrid wala ifrat. Dalam agama ini jangan kau terlalu berlebihan. Jangan pula terlalu menggampangkan. Jalani sesuai dengan apa yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Bapak dan Alhamdulillah, mungkin yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kami minta maaf untuk malam Kamis depan mungkin majelis kita libur, mengingat ada kegiatan majelis zikir ziarah bulanan. Kami yang biasa kami lakukan majelis zikir ziarah bulanan seberang Ulu. Ba'dal maghrib kita kumpul di Masjid Islah. Yang mau gabung silakan. Untuk malam Ahad ini pun ada majelis zikir ziarah bulanan di pemakaman Kambang Koci, Pelabuhan Bembaru dan Pangeran Syarif Ali di belakang Pangeran Rumah Sakit Bembaru. Dan maghrib sebelumnya, yaitu malam Sabtu malam Minggu ini, maghribnya kumpul di Masjid Lawang Kidul.